Halo anak. Hai. Sehat semua? Sehat. Ya anak-anak, kali ini Bapak akan bercerita, tapi Bapak tidak sendiri anak-anak. Bapak ditemani oleh teman spesial Bapak. Siapa namanya? Iya, perkenalkan teman-teman, namaku Timo. Hai Timo. Hai juga teman-teman. Aduh, teman-teman di sini lama-lama ya, pinter-pinter ya Pak Guru. Iya dong, ini kan anak-anak yang pintar, smart. Mereka adalah generasi emas. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk menambah semangat kita mendengarkan cerita Bapak, kita nyanyi satu lagu Cinta Rupiah. 2, 3. Ingat uang jangan dicoret-coret, jangan diremas ataupun disobek. Simpanlah dengan rapi, jangan terkena air. Saya cinta, saya Bangga paham rupiah. Yes. Iya. Teman-teman, cerita Bapak kali ini judulnya adalah Jejak Rupiah. Dari kreasi menuju generasi emas. Nah, anak-anak, suatu ketika di desa yang begitu indah, begitu sejuk, desa itu namanya Desa Segar. Di sana penduduknya semuanya menjadi petani di sawah. Mereka senang menanam padi, dan kemudian desa itu sangat sejuk, dan kemudian desa itu dikenal dengan yang namanya Desa Segar. Ada seorang petani di desa itu yang bernama Pak Dodi. Nah, Pak Dodi ini setiap pagi sebelum pergi ke sawah, dia selalu sarapan pagi. Nah, Pak Dodi sarapan pagi biar tubuhnya sehat, kuat, sehingga dia bisa bekerja dengan penuh semangat. Siapa di sini ya? Sarapan pagi sebelum ke sekolah? Saya. Mantap, pintar semua. Iya, kita harus sarapan pagi supaya tubuh kita sehat, kuat, dan bisa beraktivitas. Yeay, tepuk tangan dong. Iya. Setelah Pak Dodi sarapan, Pak Dodi mengambil cangkul dan kemudian dia pergi menuju ke sawah. Ketika dia sedang menuju ke sawah, dalam perjalanan, Pak Dodi dengan riang gembira, dia sambil bersiul. Wow, senangnya Pak Dodi. Dan siulan Pak Dodi dibalas oleh suara burung yang begitu indah, berkicau. Pak Dodi semakin bersemangat terus menuju ke sawah. Hei, di kejauhan Pak Dodi melihat ada dua orang anak yang sedang bermain di aliran sungai kecil tepat di samping sawah itu. Pak Dodi penasaran. Pak Dodi mendekat. Apa yang mereka lakukan? Iya ya, apa yang mereka lakukan ya? Nah, itu juga yang Pak Dodi mau cari tahu. Pak Dodi mendekat. Ternyata yang bermain itu adalah Boni dan Bani. Mereka sedang membuat perahu dari kertas dan saling beradu siapa yang lebih cepat sampai di finish. Pak Dodi mendekat karena mereka senang. Mereka tidak menyadari Pak Dodi sudah ada di belakang mereka. Tepat di atas tanah itu, jalan itu, kemudian sawah, aliran air itu ada di samping sawah. Mereka tidak menyadari kalau Pak Dodi sudah di belakang mereka. Tiba-tiba Pak Dodi mulai mengamati. Wah, Kenapa? mereka sedang membuat perahu. Iya dong, perahu kan bagus. Tapi perahu yang mereka buat ternyata dari uang kertas rupiah. Itu berarti mereka sedang merusak ya Pak Guru? Iya. Pak Dodi menggelengkan kepala. Kemudian Pak Dodi bilang, Boni, Bani. Mereka kaget melihat
Pak Dodi tepat ada di belakang mereka. Iya Pak Dodi, ayo ikut Pak Dodi. Boni dan Bani pun keluar dari air dan mengikuti Pak Dodi. Di dalam perjalanan itu, Boni dan Bani senang karena pikir Boni dan Bani, Pak Dodi akan mengajari Boni dan Bani untuk membuat perahu yang lebih bagus. Wah, ternyata sampailah mereka di sebuah pohon yang rindang. Pak Dodi bilang, ayo kita duduk. Mereka duduk di sebatang pohon yang tepat ada di samping pohon rindang itu. Mereka duduk di pohon yang sudah kering itu, mereka duduk di situ. Dan mulai mereka menunjukkan, Bani dan Boni menunjukkan, bagus kan perahu kami? Kata Bani. Kata Boni juga, iya Pak Dodi, bagus kan perahu kami? Pak Dodi menggelengkan kepala. Boni tanya, ada yang salah Pak Dodi? Kalian sudah merusak uang rupiah. Hah? Kaget si Bani. Tahu nggak kalian, ketika melipat uang rupiah ini, kemudian uang kertas rupiah ini dimasukkan ke dalam air, basah nggak? Basah. Basah nggak? Basah. Betul. Basah, kata Boni. Kalau dia basah, apakah uang rupiah ini akan hancur atau tidak? Hancur. Betul, kata si Bani. Hancur Pak Dodi. Nah itu yang terjadi. Kalau kalian melipat uangnya basah dan hancur, itu sama saja sedang merusak uang rupiah kita. Oh gitu ya Pak Dodi, kami menyesal, kata si Bani. Boni bilang, iya saya juga menyesal Pak Dodi, saya tidak tahu. Dengar anak-anak, Pak Dodi mau beritahu bahwa sejak Indonesia merdeka, Indonesia punya aturan sendiri, punya hukum sendiri, termasuk mengatur soal rupiah. Ya, rupiah itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus cinta terhadap rupiah kita. Cara mencintainya gimana, Bimo? Ya jangan dirobek, jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan juga diremas dulu. Iya, betul. Nah, kalau kita sudah cinta terhadap rupiah kita, berarti kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Karena dengan rupiah dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, nah anak-anak, kalian sudah bermain, sudah melakukan kreasi dengan membuat perahu, itu baik. Tapi jangan pakai uang rupiah ya anak-anak. Pakai kertas bekas aja anak-anak. Jangan pakai uang rupiah. Buatlah kreasi yang bagus. Nanti Pak Dodi ajarkan cara membuat perahu dari kertas. Asik, kata Boni dan Bani. Ya, nanti suatu saat kalian pasti akan jadi orang hebat. Iya Pak Dodi, kalau saya sudah bisa membuat perahu dari kertas bekas, tidak lagi dengan uang rupiah, saya mau bercita-cita mau menjadi seorang yang hebat, dapat membuat kapal yang bagus, kapal yang besar, supaya banyak penumpang naik di sana, saya jadi nahkodanya. Cita-cita yang bagus itu, kata Pak Dodi kepada Bani. Iya, saya juga. Saya akan membuat pesawat dari kertas. Kemudian kertasnya adalah kertas bekas. Dan saya mau bercita-cita akan menjadi seperti Presiden Indonesia Bapak Habibie yang bisa membuat pesawat. Saya juga mau menjadi pilot supaya bisa menerbangkan pesawat, mengantar orang dari tempat satu ke tempat yang lain. Yeay, kata si Bani. Nah, Pak Dodi bilang, luar biasa, hebat. Ini Pak Dodi keren ya. Iya, Mereka bisa berkreasi membuat pesawat dari kertas bekas dan membuat perahu dari kertas bekas. Dan yang penting mereka punya cita-cita loh. Cita-cita mereka adalah
Mereka akan membuat pesawat dan kapal yang hebat untuk negara Republik Indonesia. Wah, keren. Nah, kemudian Pak Dodi bilang, baik anak-anak, itu adalah cita-cita yang luar biasa. Sekarang jangan merusak lagi uang rupiah kita. Kemudian Boni dan Bani bilang, iya, baik Pak Dodi. Kami akan kembali ke rumah dan kami akan mencari kertas bekas. Kemudian kami akan membuat kapal dan pesawat. Baik Pak Dodi. Mereka pun kembali dengan girang. Bani dan Boni kembali ke rumah dengan girang. Dan Pak Dodi melanjutkan perjalanannya menuju ke sawah untuk menanam padi. Hari itu semua masyarakat yang ada di Desa Segar tidak lagi merusak uang rupiah. Dan Boni dan Bani sudah memiliki cita-cita untuk menjadi pilot dan bisa membuat kapal yang besar untuk bisa menjadi kapten dan menakodai kapal yang besar. Sampai di sini cerita Bapak. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ya, kenapa kita harus cinta rupiah dan bagaimana cara kita mencintai rupiah? Saya Pak Guru. Oh iya, ada Giovanni. Jangan dicoret-coret, jangan diremas, Betul. jangan disobek. Tepuk tangan. Nah, kalau seperti itu, kita harus bangga dong dengan rupiah. Kenapa kita harus bangga? Saya Pak Guru. Ya. Karena dapat mensejahterakan rakyat dengan Keren, tepuk tangan buat Adik Jessica. Iya, betul sekali. Anak-anak sudah paham ya? Iya. Ya, kenapa kita harus mencintai rupiah kita dan jangan merusak? Karena Saya Pak Guru. ya. Karena rupiah sebagai identitas dan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Wih, keren. Tepuk tangan buat Adik Ica. Ya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak punya uang 100.000 rupiah. Siapa yang tahu tokoh nasional yang ada di uang kertas ini? Saya Bapak. Ya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapakah mereka? Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Adik Kasih. Pinter. Nah, anak-anak, kita dapat belajar tokoh-tokoh nasional yang ada di Republik Indonesia ini dengan dan melalui uang rupiah. Jadi jangan merusak ya. Iya. Milikilah cita-cita yang mulia, berkreasilah dengan kertas bekas, jangan merusak uang rupiah, dan kalian pasti akan menjadi anak yang sukses dan berhasil. Oke? Baik, sampai di sini cerita Bapak. Kita akan bertemu lagi pada cerita yang lain. Tetap semangat semua. Semangat semua. Ayo kita tutup kegiatan ini dengan lagu Cinta Rupiah 2, 3. Ingat uang jangan dicoret-coret, Jangan diramas